Di sini saya akan membahas tentang 4 materi. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang kedua, menelaah tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji karakteristik bahan ajar. Serta yang keempat, menetapkan jenis dan format media. Dari yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik siswa. Aspek-aspek yang berkaitan dengan karakteristik siswa itu ada berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal. Karakteristik siswa akan berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pembelajaran, khususnya komponen strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik individu siswa. Cara mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang pertama, pengamatan, yaitu guru mengamati perilaku peserta didik saat KBM. Yang kedua, wawancara, studi dokumentasi, dan lain-lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan wali kelas maupun guru BK. Yang keempat, mencari informasi dari rekan guru dan orang tua serta teman-teman peserta didik. 3 aspek yang tergolong pada kegiatan identifikasi karakteristik siswa. Ada aspek latar belakang, sifat yang dimiliki siswa, serta sikap dan penampilan siswa. Manfaat mengidentifikasi karakteristik siswa. Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Yang kedua, menentukan desain program pembelajaran atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Dan yang ketiga, menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan siswa berkaitan dengan pemilihan program pembelajaran. Lalu kita bahas tentang materi yang kedua, yaitu menelaah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal jika komponen-komponen yang ada dalam proses belajar dapat bekerja sama dengan baik. Komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama ada siswa, yang kedua guru, dan yang ketiga lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan dari proses belajar. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan karena akan membantu mempermudah guru dalam mendesain program dan kegiatan pengajaran, memudahkan pengawasan dan penilaian hasil belajar sesuai yang diharapkan. Secara institusional, tujuan pembelajaran lebih ke arah pengembangan potensi dasar para siswa, karena potensi dasar inilah yang sangat diperlukan untuk belajar dan pembelajaran pada tingkat pendidikan selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat dari merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Serta yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Kita bahas materi yang ketiga, yaitu mengkaji karakteristik bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sifat bahan ajar atau materi menentukan bentuk tugas dan pengalaman yang akan diberikan ke siswa, aktivitas yang dilakukan oleh sekolah maupun di luar sekolah. Bisa dipastikan aktivitas ini tidak hanya berupa mendengar dan mencatat, melainkan aktivitas lain yang lebih bermacam-macam, seperti berdiskusi, bermain, berlatih, melakukan percobaan, dan lain-lain. Bahan ajar sendiri memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, self-instruksional. Yang kedua, bahan ajar bersifat lengkap. Yang ketiga, bahan ajar bersifat fleksibel. Yang keempat, bahan pembelajaran dibuat secara sederhana. Serta yang terakhir, tampilan bahan ajar harus menarik perhatian siswa. Untuk materi yang terakhir yaitu menetapkan jenis dan format media. Jenis media sendiri ada media teks, media audio, media visual, media proyeksi gerak, dan benda-benda tiruan atau miniatur manusia. Format adalah jenis media pengajaran yang digunakan di dalam kelas. Format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan.
Format media bisa mencakup sebagai contohnya format slide PowerPoint, ada teks dan visualnya. Format CD, suara dan musik. Format DVD, ada videonya. Serta multimedia komputer dan website, yaitu audio, video, dan teks. Fatah Syukur memberikan contoh format media. Terdiri dari yang pertama, bahan-bahan catatan atau membaca seperti buku, koran, dan majalah. Yang kedua, alat-alat audio visual yang digolongkan menjadi media tanpa proyeksi seperti papan flanel, diagram, dan sebagainya. Selanjutnya ada media tiga dimensi seperti benda tiruan maupun boneka. Lalu media menggunakan teknik atau alat seperti video, audio, dan sebagainya. Yang ketiga ada sumber masyarakat berupa objek peninggalan sejarah, dokumentasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan format media. Yang pertama, ada teknologi yang tersedia. Yang kedua, keragaman siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat, situasi atau keadaan pembelajaran. Dan yang kelima, kemampuan menyajikan diri dari tiap-tiap format media. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.